wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 kali ini kita akan membahas mengenai kuda-kuda kayu. Pertama kita akan jelaskan dulu mengenai apa itu konstruksi kuda-kuda. Konstruksi kuda-kuda adalah suatu susunan rangka batang yang berfungsi untuk mendukung beban atap termasuk juga beratnya sendiri, dan sekaligus dapat memberi bentuk pada atapnya. Kuda-kuda merupakan penyangga utama pada struktur atap. Struktur ini termasuk dalam klasifikasi struktur framework atau truss. Pada dasarnya konstruksi kuda-kuda terdiri dari rangkaian batang yang selalu berbentuk segitiga. Nah, di sini maksudnya ya, dalam perhitungan strukturnya bahwa struktur kuda-kuda ini dia dihitung sebagai penahan berat atap ya. Berat atap itu jadi bahan penutup atap, ada ring, kasau ya, ada apa lagi, dan termasuk di situ adalah berat plafon ya. Berat plafon itu didukung oleh atau ditahan oleh kuda-kuda, dan juga berat sendiri maksudnya rangka kuda-kuda ini kan dibuat dari kayu, dan kayu itu sendiri mempunyai massa jenis atau berat ya. Jadi selain berat dari luar, berat dia sendiri pun juga ikut ditahannya. Dan di samping itu yang perlu diperhatikan dalam konstruksi kuda-kuda adalah bentuknya selalu merupakan rangkaian dari segitiga, karena bentuk segitiga ini adalah bentuk yang paling stabil untuk dari kalau ditinjau dari masalah kekuatan struktur ya. Berikutnya, kuda-kuda kayu digunakan sebagai pendukung atap dengan bentang maksimal 12 meter. Jadi umumnya maksimal sampai 12 meter, dan kuda-kuda bambu itu bisa sampai dengan 10 meter. Sedangkan kuda-kuda baja dia sampai 75 meter. Jadi baja sangat panjang jangkauannya ya, bisa ya, yang seperti dipakai pada hanggar pesawat dan stadion olahraga, stadion bola gitu ya. Kemudian kalau untuk beton bertulang dia 10 hingga 12 meter. Rangka kuda-kudanya pakai beton bertulang. Nah, pada rangka kuda-kuda dari baja ataupun kayu perlu dibuat ikatan angin ya, karena adanya untuk menahan gaya horizontal. Kalau rangka kuda-kuda sendiri kan difungsikan untuk menahan beban vertikal ya. Jadi kalau ada beban angin atau beban gempa, perlu rangka kuda-kuda ini dibuat penahannya, yaitu berupa ikatan angin. Sekarang kita coba memahami dulu dasar-dasar konstruksi kuda-kuda, bagaimana perkembangan kuda-kuda dari awalnya ya, bentuknya mengapa seperti yang sekarang kita lihat. Jadi asal mulanya ya, kalau kuda-kuda itu dia dibuat dengan bentuk merangkai dua batang diagonal ya. Nah, di atasnya nanti akan ada beban, misalnya beban tukang, beban air hujan, beban penutup atap, beban gording, dan yang lain-lainnya ya. Nah, akibat beban ini, kalau kita buat atap seperti ini dengan dua diagonal, maka otomatis gaya yang menekan ke bawah akan menyebabkan batang ini juga menekan ke samping. Jadi dia bentuknya akan berubah, itu bentuknya akan melebar, dan samping ini akan menolak dinding ke arah samping ya. Nah, untuk mengatasi ini, maka kuda-kuda ditambahkanlah balok di bawah yang disebut dengan balok tarik. Jadi ketika dia ditekan, batang ini menekan ke samping, ditahan oleh balok ini, dan balok ini akan menerima gaya tarik ya, tarik dari ke kanan dan ke kiri, sehingga dinding tidak memikul gaya horizontal tersebut, dia hanya memikul gaya vertikal saja. Nah, berikutnya, karena bentangnya semakin besar ya, maka balok tengah ini akan ada kemungkinan untuk melendut
atau menurun ya. Nah, untuk mencegah dia tidak melendut seperti ini, maka diberilah balok gantung. Nah, ini makanya balok gantung. Jadi balok ini menggantung balok tarik ke atas ya, untuk mencegah perlendutannya, karena panjang sekali kan balok tarik ini. Nah, kalau dibuatnya semakin panjang, ternyata jika ada beban di tengah kaki kuda-kuda ini, maka kaki kuda-kuda ini pun juga akan melendut. Tapi kalau bentangnya kecil dan bebannya tidak terlalu besar, maka masih bisa kaki kuda-kuda ini menahan beban itu dan tidak melendut ya, tidak melendut terlalu besar. Kalau melendut terlalu besar, maka kita perlu mengantisipasinya seperti ini, yaitu dengan batang penyokong ya, balok sokong. Nah, nih ya, sokong ini mencegah perlendutan dari kaki kuda-kuda. Jika kuda-kudanya bertambah besar lagi, ternyata balok sokong itu juga tidak akan sanggup, maka diperlu adanya balok tarik horizontal di bagian atas ya, gitu. Selanjutnya lagi, nah ini gambar lengkapnya ya. Jadi dari sinilah asal usulnya mengapa sebuah kuda-kuda dibuat ada balok tarik, ada sokong, ada penggantung, dan ada kaki kuda-kuda ya. Ini keterangannya ada di samping kanan, di mana A balok tarik itu yang A, yang B adalah balok kunci. Balok kunci ini sebenarnya karena batang tarik bawah itu kan panjang ya, maka di yang di pasaran ukurannya kemungkinan nggak ada, jadi perlu ada penyambungan. Nah, kalau perlu ada penyambungan, perlu ada balok kunci ya, seperti itu, kunci. Kemudian yang C adalah kaki kuda-kuda ya, yang miring ini yang diona. Kemudian ada tiang gantung, tadi udah tahu ya. Kemudian ada balok gapit di atas, ada balok bubungan. Nah, ini balok bubungan di puncak dari kuda-kuda ya, balok tembok ini adalah mencegah kuda-kuda ketika ada angin terbang ya, terangkat, maka ada balok tembok yang menyatukan dia dengan dinding. Kemudian yang J itu adalah balok bubungan miring, di mana J balok bubungan miring. Ya, saya baru ini juga balok, namanya balok bubungan miring, tapi di sini saya lihat A, B, C, E, F, G, H, I, nggak ada ya J-nya ya, tidak jumpai di sini J-nya. Kemungkinan di tampak lainnya nih ya. Nanti ada balok tunjang, tiang pincang, dan balok pincang. Nah, ini nggak ada di sini gambarnya. Berikutnya tipe kuda-kuda. Nah, ada beberapa tipe kuda-kuda yang umum digunakan, yaitu ada tipe pred atau prat lah ya, karena pred tipenya jadi ada batang tegak dan ada batang miringnya. Nih komposisinya selalu rangkaian dari segitiga ya. Ini polanya saya berbeda-beda, nanti coba kita lihat tipe Hoi. Nah, ini ya rangkaian segitiga juga, tapi arahnya berbeda untuk batang diagonalnya. Kemudian ada tipe Ving ya, seperti ini. Ada tipe bowstring, dia atapnya lebih agak melengkung. Kemudian ada sawtit atau mata gergaji ya, untuk gergaji ini biasanya untuk di pabrik-pabrik, tapi perhatikan lagi rangkaiannya selalu bentuknya adalah segitiga. Dan ada tipe waren seperti ini. Nah, berikutnya untuk bentang 3-4 meter biasa yang digunakan bentuk kuda-kudanya adalah yang ini ya, yang kiri dan yang kanan ini. Ini cukup untuk bentang 3-4 meter, tapi ketika dia bentangnya 4-8 meter, ada balok tarik lagi di bagian atasnya ya, atau balok gapit ya. Balok tarik itu di bawah, yang di atas balok gapit, tapi fungsi sama sebenarnya, dia untuk menahan gaya tarik ya. Berikutnya kalau untuk 9-16 meter, nah ini baru banyak variasinya seperti ini ya, bentuknya sudah ini lebih rumit ya,
Itu. Ya, sampai di sini saja materi kita untuk mengenai kuda-kuda. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.